karbon. Nah, ini kan punya nomor ganjil ya, 13 karbonnya juga ganjil. Jadi, kalau kita umumnya biasanya kan taunya adalah 12 karbon, 12 nomor massa, 6 nomor atom. Nah, ini dia tidak bisa terdeteksi di NMR, teman-teman. Yang 12 karbon ini yang terdeteksi adalah isotopnya, yakni 13 karbon. Kenapa kok bisa? Karena biasanya nomor atom yang ganjil dia memiliki spin inti. Jadi ini saya flashback di materi kalian sebelumnya ya, di MSK ya. Nah, jadi NMR itu merupakan teknik di mana inti dengan adanya medan magnet itu dia beresonansi dengan radiasi berupa frekuensi radio yakni 4 sampai 900 MHz. Jadi nukleusnya itu memiliki medan magnet. Ini adalah alat dari NMR. Jadi ini adalah sampel tube-nya di sini. Nah, selanjutnya ini adalah superkonduktor magnet. Jadi sampel ini dilalui ke ini kan dia memiliki medan magnet tinggi ya. Jadi dia dialirkan atau dilalui oleh medan magnet yang tinggi, yang lalu selanjutnya dia akan ditembak dengan frekuensi radio, yakni 4 sampai 900 MHz, lalu saja terdeteksi di ini ya sebagai NMR spektrum. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah dia dilewatkan di medan magnet yang cukup tinggi, lalu dia ditembak dengan sinar radio. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi inti, hanya inti dengan nomor massa yang ganjil, dia yang aktif terhadap NMR. Nah, ini yang saya merah-merah ini adalah yang pada umumnya ya, ini proton dan karbon. Nah, proton dan karbon ini memiliki spin, bilangan spin inti. Nah, kalau kita cek di sini, yang menjadi spin inti itu adalah dia nomor massanya yang ganjil, dan dia memiliki spin setengah. Nah, ini juga dia bisa terdeteksi di NMR. Jadi nomor massanya ganjil dan spinnya adalah setengah. Lalu pada hidrogen dan karbon ini ada namanya frekuensi. Kita lihat frekuensinya, alatnya di sini di proton adalah 100, di karbon adalah 25. Jadi frekuensi di 13 karbon itu sama dengan seperempat dari frekuensi di 1H proton. Jadi kalau alat tersebut eh, frekuensi alatnya itu untuk karbon seandainya dia 100 Hz, maka protonnya dia eh, frekuensi alatnya adalah 400 MHz. Jadi sangat berpengaruh di sini. Nah, next ya. Nah, apa sih sebenarnya nuclear spin itu? Nah, kalau kita lihat di sini nuclear spin itu kan dia spin yang ini ya, spin inti. Jadi intinya itu dia berputar. Nah, ini dia proton ya. Protonnya tadi yang ganjil tadi dia itu berputar, spin. Nah, kalau dia berputar, dia akan menghasilkan medan magnet internalnya. B ini adalah medan magnet internalnya. Jadi kalau dia berputar, dia akan menghasilkan medan magnet. Oleh karena itu, dia bisa aktif terhadap NMR atau aktif di NMR. Nah, ini ya, spinning charge-nya itu dia dapat menghasilkan medan magnet. B ini adalah medan magnet. Ini yang menyebabkan dia aktif di NMR. Jadi konsepnya tadi adalah ini ya, ini adalah spin inti dari suatu atom. Contohnya, saya kan mau ngukur di proton NMR. Berarti ini kita anggap adalah proton. Jadi proton ini kan punya spin inti. Nah, dia itu arahnya itu berlawanan dan tidak teratur. Ya, tidak teratur, tapi dia itu memiliki spin inti berputar. Lalu ketika dia applied magnetic field ini ditambah atau dilalui dengan medan magnet luar. Nah, medan magnet luar BO ini yang ada di alat NMR, yang tadi ya, yang superkonduktor. Jadi ketika ditambah dengan medan magnet yang luar yang tinggi, maka yang tidak beraturan dia akan menjadi
tegak. Kalau ke atas, ini ya yang mengarah ke atas itu adalah alfa, sementara yang mengarah ke bawah itu adalah beta. Jadi ini setelah dilalui medan magnet. Itulah tadi fungsi kenapa NMR-nya ada medan magnet. Lalu yang terekam itu sebenarnya apa sih? Nah, yang terekam itu yang bagaimana? Saya next ya. Ini. Jadi tadi kan yang alpha state itu dalam keadaan menghadap ke atas, sementara beta state itu adalah ke bawah. Ini BO ini adalah medan magnet dari si NMR. Nah, setelah dilalui medan magnet, selanjutnya ditembak dengan sinar radio tadi ya. Nah, ini sinar radio. Jadi, ketika ada penembakan sinar radio, alpha state dari kondisi alpha yang dia ke atas, dia akan berubah menjadi ke bawah. Yang beta state gimana? Yang beta state akan tetap beta di bawah, tetapi yang dia menghadap ke atas, dia akan beresonansi menjadi ke bawah. Nah, ini adalah namanya resonansi. Nah, inilah yang diukur dari alpha state ke beta state, itulah yang diukur sehingga didapatkan data di NMR. Seperti itu. Itu adalah kurang lebih cerita bagaimana bisa hanya spin inti yang bisa aktif di NMR. Jadi ini ya, N cahaya dengan jumlah energi yang sesuai diabsorpsi dan dapat menyebabkan proton tersebut flip atau dia terbalik. Nah, flip ini yang dinamakan dengan resonansi dari A state menjadi beta state. Nah, itu nanti yang akan terrecord di recorder seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini, Mas Migdar? Nggak ada, Ibu. Oke, saya next ya. Nah, selanjutnya kita itu adalah kurang lebih terkait cara kerja alatnya. Nah, kita selanjutnya adalah mempelajari terkait proton NMR. Kenapa kalau kita belajar proton NMR dahulu? Karena kan pada dasarnya senyawa organik itu kan terdiri dari C dan H ya, kerangka, karbon, dan hidrogen. Jadi dua ini pasti ada, sehingga kita di sini belajar proton dan karbon. Nah, kita belajar proton NMR, berarti di sini NMR-nya akan mengukur proton. Yang karbon bagaimana? Satu HNMR tidak akan mengukur 13 karbon. Jadi dia mengukur proton. Nah, apa sih yang didapatkan dari proton NMR? Spektra dari proton NMR yang pertama adalah posisi sinyal. Jadi posisi sinyal itu akan memberikan informasi terkait jenis hidrogen yang ada di molekul tersebut. Entah itu nanti hidrogennya alkana atau COOH asam karboksilat. Nah, itu semua diketahui dari posisi sinyalnya. Lalu yang kedua adalah jumlah sinyal. Jumlah sinyalnya itu nanti akan mengindikasikan eh, jenis hidrogen yang berbeda dalam suatu molekul. Jadi kalau seperti itu. Lalu yang ketiga adalah intensitas sinyal. Jadi intensitas sinyal ini akan memberikan informasi terkait jumlah relatif dari si proton, hidrogen. Dan yang keempat adalah multiplisitas, jadi splitting. Itu akan memberikan jumlah proton pada karbon tetangga. Seperti itu. Jadi ada 4 informasi yang didapatkan. Nah, itu bagaimana maksudnya? Loh, Peter. Oke, nah itu bagaimana maksudnya? Nah, ini ya. Ini adalah salah satu sinyal NMR, kalian sudah familiar di MSK. Jadi sumbu X-nya ini merupakan ppm part per million. Jadi pada proton NMR biasanya adalah 0 sampai 12 ppm.
Nah, tadi yang dimaksud dengan posisi sinyal. Posisi sinyal ya. Oh ya, posisi sinyal. Nah, jadi posisi sinyal di nomor 4 dan nomor 6 itu akan memberikan jenis proton yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah senyawanya. Yang warna biru adalah proton H2. Nah, dia ada di posisi 4. Nah, yang merah dia ada di posisi 6. Kenapa kok seperti itu? Berarti dia memiliki jenis proton yang berbeda. Nah, ini nanti akan kita pelajari kenapa kok dia di sebelah kiri dan kenapa kok di sebelah kanan. Nah, yang kedua adalah jumlah sinyal. Di sini jumlah sinyalnya ada berapa? Ada satu, ada dua. Berarti di sini ada dua jenis proton yang berbeda. Ini ya, CH2 sama hidrogen. Lalu yang ketiga adalah integrasi. Nah, ini yang dinamakan dengan integrasi. Ini loh, seperti huruf S ini. Nah, ini adalah integrasi. Dia menandakan jumlah relatif dari proton. Nah, kita itu tidak bisa menentukan, oh ini jumlahnya 2H. Enggak, tapi dia relatif. Nanti kita akan pelajari terkait integrasi. Lalu yang keempat adalah multiplisitas. Nah, ini multiplisitas itu atau splitting, namanya split kan membelah ya. Nah, ini membelah menjadi dua, ini membelah menjadi tiga. Nah, ini memberikan informasi proton pada karbon tetangga. Kalau dia ada dua, maka di sini karbon tetangga dia akan memiliki satu proton. Nah ini ya tetangganya akan memiliki satu proton. Sementara kalau warna merah ini tiga, maka tetangganya dia akan memiliki dua proton. Seperti itu. Jadi itu adalah info yang akan didapatkan di proton NMR. Lalu di sini nanti ada nol, ada yang namanya TMS. TMS ini adalah trimethyl Dia adalah sebagai reference. Jadi kalau trimethyl Si, dia akan mengikat CH3, 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 CH3. Nah, ini akan menjadi reference ini dianggap nol. Dia adalah trimethyl. Nanti kita akan pelajari. Dari sini ada yang tanyakan, silakan. Nggak ada, saya next ya. Oke. Jadi selanjutnya adalah proton dalam molekul. Jadi pada dasarnya bergantung dari lingkungan kimianya. Jadi nanti di sini ada contoh dari metanol. Di sini ada info less shielded. Jadi adsorb dia less shielded kurang terlindungi, yang ini more shielded lebih terlindungi. Nah, kita akan belajar kalau kurang terlindungi, maka sinyalnya akan ada di sebelah kiri. Tadi kan ini ya 0 sampai 12 ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah less shielded, kurang terlindungi, sementara yang sebelah kanan itu adalah more shielded. Dia lebih terlindungi. Nah, kita nanti akan belajar sekilas. Nah, ini contohnya. Jadi sinyal sebelah kanan itu kita sebut sebagai shielded, terlindungi, sementara sinyal sebelah kiri adalah shielded, kurang terlindungi. Nah, ini ada tetrametilsilan yang tadi menjadi reference. Kenapa sih kok referensinya itu pakai tetrametilsilan? Nah, ini ya, SiCH3. Jadi, TMS ini ditambahkan ke sampel. Nah, kenapa kok tetrametilsilan ini digunakan sebagai reference? Saya dulu kalau tugas akhir ditanyain, apa fungsi dari TMS? Seperti itu. Nah, kenapa kok tetrametilsilan kok bukan yang lainnya? Kita tahu ya teman-teman, eh hit- jadi kan tadi kan sinyal yang sebelah kanan itu kan dia adalah shielded. Jadi protonnya itu terlindungi oleh awan-awan elektron, sehingga dia akan, jadi kalau protonnya terlindungi, hidrogennya terlindungi, lalu dilewati oleh, lalu ditembak dengan sinar radio, maka kan otomatis proton tersebut akan menyerap sinar radio yang sedikit sehingga dia akan menjadi di sebelah kanan. Sementara kalau kurang terlindungi, awan elektron itu tidak padat atau jarang sehingga dia untuk frekuensi radionya ketika ditembakkan akan mudah menembus ke si proton sehingga dia menjadi kurang terlindungi sehingga nilainya akan semakin sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kanan itu harus terlindungi, shielded.
Jadi karbon itu kan ada di golongan 4 ya. Dia akan cenderung elektropositif atau dia cenderung menarik elektron. Kalau saya punya ClCH3, karbon akan cenderung menarik elektron sehingga Cl akan eh, dia lebih negatif, CH3 sorry kok menarik elektron, mendorong. Nah, mendorong elektron. CH3 akan lebih positif. Berbeda dengan si tetrimetilsilan. Kenapa makanya kok dipilih tetrametilsilan? Jadi Si ini lebih elektropositif dari CH3 sehingga CH3 yang awalnya mendorong elektron dia akan menjadi menarik elektron karena Si lebih elektropositif sehingga ini lebih elektronegatif, Si lebih elektropositif. Kalau lebih elektronegatif, hidrogen di sini nih dikelilingi oleh awan elektron. Awan elektronnya, densitasnya atau kebatatannya itu akan sangat rapat. Kalau kebatatannya rapat, ketika dia ditembak dengan frekuensi radio, maka proton tersebut akan terlindungi oleh si awan elektron, sehingga dia hanya sedikit menyerap dari si miliknya gelombang radio tersebut. Sehingga kan dia sangat shielded ya, karena sudah dilindungi oleh awan elektron hasil dari pemberian si silikon. Sehingga dia akan ada di nol seperti ini. Itulah alasan kenapa digunakan tetrametilsilan. Oke, tadi ada informasi yang didapatkan dari proton NMR. Yang pertama adalah posisi sinyal. Tadi sudah ya, kita sudah belajar bahwa ada TMS sebagai reference. Kenapa kok digunakan TMS? Karena dia sangat terlindungi protonnya sehingga dia akan ada di sebelah kanan. Lalu untuk skala pada proton NMR adalah 0 sampai 12 di mana sumbu X adalah ppm atau part per million. Nah, kita cek di sini jadi pada posisi off sinyal atau posisi sinyal itu akan berhubungan dengan yang namanya pergeseran kimia atau part per million. Pergeseran kimia itu yang tadi ya 0 sampai 12. Nah, ini adalah ppm. Gini, nah ini lambangnya ppm, pergeseran kimia. Ini adalah chemical shift. Jadi diukur pada part per million. Jadi apa itu kenapa kok ppm? Jadi dia adalah rasio dari TMS. TMS-nya di sini kan ya. Jadi kalau sinyalnya ada di sini, saya ada sinyal di sini. Nah, kenapa ppm? Jadi yang dihitung adalah jarak antara sinyal dengan TMS dibagi dengan frekuensi alat. Nah, frekuensi alat itu biasanya kalau di UNER itu 400 MHz, kalau di ITB 500 MHz. Kalau kapan hari di NTU itu 300 MHz. Jadi frekuensi ini tergantung alatnya. Nah, ini dinamakan dengan skala delta ini ya. Jadi ini adalah delta, satuan lambang dari chemical shift dan ppm seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini, ini contohnya, ini TMS. Nah, jadi kenapa kok posisi sinyal itu memberikan info terkait jenis proton? Ini ya, di bagian chemical shift ya, pergeseran kimianya. Nah, ini yang warna biru, ini yang warna merah. Karena di sini biru, kira-kira yang lebih terlindungi, yang dia shielded itu yang biru atau yang merah? Biru. Yang biru, oke, betul. Jadi yang biru ini adalah yang shielded atau dia di bagian upfield yang sebelah kiri adalah downfield. Jadi ini akan memberikan informasi, oh yang biru itu ternyata adalah metil yang terikat pada oksigen. Sementara yang pink ini dia kan lebih shielded ya. Dia merupakan proton yang terikat pada oksigen, ya proton yang terikat pada karbon yang terikat pada Cn dan oksigen. Nah, ini adalah untuk delta scale-nya. Jadi rata-rata biasanya 0 sampai 12 ini rumusnya ya.
Jadi kalau seandainya ini ya, jadi jarak antara TMS dengan sinyal. Kalau sinyalnya ada di bagian 4 ppm, dianggap 240 MHz. Jadi ini frekuensi alatnya adalah 300 MHz. Jadi 240 dibagi 300. Kenapa kok ada ppm? Dia part per million kayak konsentrasi, kayaknya hal yang familiar ya. Kita coba 240 dibagi dengan 300. Ini kan hertz, ini megahertz. Nah, ini kan nanti dia akan menjadi megahertz menjadi hertz agar bisa dicoret ini kan dia akan menjadi 10 pangkat 6 ya. Gini ya, anggap 1/10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6. Nah, ketika dia menjadi di atas, dia akan menjadi 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6 ini kan sebenarnya adalah ppm. Nah, karena itu satuannya adalah ppm. Nah, next ya. Nah, ini adalah posisi sinyalnya. Kita lihat di sini. Ini ada si metana tanpa ada kloro, dia pergeseran kimianya adalah 0,2. Dengan adanya tambahan Cl, pergeseran kimianya naik menjadi 3. Ini berarti 3 ini apa? Proton ini ya, hidrogen yang terukur. Lalu dengan adanya tambahan 2Cl, dia menjadi 5,3. Nah, inilah yang dimaksud posisi sinyal memberikan informasi terkait jenis proton tersebut. Jadi semakin elektronegatif, eh, ya, semakin elektronegatif atom tersebut, sehingga protonnya akan semakin kurang terlindungi. Kan Cl ya, kalau kita punya CH, CH di sini Cl adalah golongan 7, elektronegatifnya tinggi, sehingga elektron akan lebih ke arah Cl, sehingga di area hidrogen dan karbon dia lebih delta positif. Kalau delta positif berarti kerapatan elektronnya berkurang. Kalau kerapatan elektron berkurang ketika ditembak dengan radiofrekuensi, maka tidak ada yang melindungi. Yang melindungi itu sedikit sehingga dia akan lebih banyak menyerap sinar radio tersebut. Oleh karena itu dia akan ada di sebelah kiri, yakni di daerah downfield atau di area deshielded karena kurang terlindungi. Nah, ini adalah beberapa nilai dari proton di jenisnya yang pink ini ya, proton alkana, maka dia akan di area yang sangat upfield, di area 0,9, lalu alkana yang di tengah dia akan lebih ke arah kiri, dan seperti itu. Nah ini ya, kenapa kok di halogen, kenapa kok hidrogen yang dekat dengan halogen dan oksigen dia lebih ke arah shielded, karena itu tadi ya, dia akan lebih mengarah ke sini sehingga akan menjadi negatif, yang daerah karbon dan hidrogen ini akan menjadi positif, sehingga ini akan menjadi shielded. Karena kan yang awalnya awan elektronnya melindungi, sehingga densitasnya berkurang karena adanya atom elektronegatif. Seperti itu. Nah, yang paling eh, sebelah kiri, downfield, itu adalah pada aldehid dan asam karboksilat. Kok bisa? Nah, ini adalah aldehid ya, teman-teman ya. Elektronnya akan em, dia menuju ke karbonil sehingga dia akan menjadi elektropositif dan ini elektronegatif sehingga proton ini akan sangat kurang terlindungi sehingga akan sangat mudah menyerap radiofrekuensi. Nah, ini adalah data-datanya. Saya next ya. Nah, ini adalah kalau sebelah kiri adalah downfield dan itu adalah proton yang deshielded, yang sebelah kanan adalah upfield dan protonnya adalah proton shielded. Nah, yang daerah kuning ini biasanya adalah pada alkana, yang daerah hijau ini biasanya ditemukan suatu NH atau OH. Yang merah ini biasanya di area 3 sampai 5 biasanya ditemukan proton yang berikatan dengan karbon ya, yang karbonnya berikatan langsung dengan atom elektronegatif. Yang paling ikonik atau yang paling bisa dibedakan adalah ini proton aromatik tidak hanya pada benzen tapi proton aromatik biasanya di area 7 dan 8. Seperti itu. Saya next ya. Nah, ini hampir sama dengan tadi. Saya next aja. Nah,
Ini adalah tiga faktor utama yang menyebabkan kenapa kok posisi proton itu berbeda. Ada yang di sebelah kanan sebagai shielded, ada yang sebelah kiri sebagai shielded. Yang pertama adalah karena ada unsur elektronegatif, tadi sudah dibahas. Lalu kedua adalah anisotropi. Nah, ini biasanya dikarenakan adanya elektron pi yang ada di molekul. Yang ketiga adalah karena adanya ikatan hidrogen. Ini kayaknya sudah ya di MSK ya. Saya next saja ya. Nah, ini tadi ini adalah yang berhubungan dengan elektronegatif. Tadi sudah dijelaskan. Jadi klorin ini ya, elektronegatif dia dapat desil de proton. Jadi ini ya, dia mengambil densitas elektron valensi dari karbon, sehingga hidrogennya di sini akan menjadi deshielded. Karena kan, yaitu tadi ya, awan elektronnya sudah diambil oleh kloro, sehingga dia akan mudah tertembak oleh radiofrekuensi. Tadi sudah dijelaskan, sehingga hidrogennya akan lebih ke arah deshielded. Ini contohnya. Nah, ini yang TMS ya. Dianggap adalah nol. Lalu ini ada F, OH, Cl, Br, I. Nah, ini adalah atom-atom elektronegatif. Adanya kalau nggak ada atom elektronegatif, CH4, maka pergeseran kimianya di area 0,23. Tapi karena berikatan atau dekat dengan atom elektronegatif, maka dia chemical shift-nya langsung ke arah kiri ya. Seperti itu. Kenapa kok F yang paling tinggi? Karena F itu sangat-sangat paling elektronegatif, sehingga dia akan lebih banyak mengambil elektron. Sehingga si proton ini akan terdeteksi di area 4,26 ppm. Mhm. Nah, ini kita lihat di yang most distilled ini. Jadi ini kan hidrogennya terikat pada karbon satu ini ya. Karbonnya langsung berikatan dengan Br. Dia akan memiliki pergeseran kimia yang tinggi dibandingkan dengan ini hidrogen merah ini berarti yang diukur, yang kita ukur. Nah, ini kan ada jarak CH2. Nah, ini dia pergeseran kimianya akan menjadi kecil. Jadi semakin jauh jarak proton dengan si atom elektronegatif, maka ppm-nya akan semakin ke arah upfield. Jadi dipengaruhi oleh jarak juga. Nah, selanjutnya adalah efek anisotropi karena adanya ikatan pi. Jadi adanya ikatan pi ini dapat mempengaruhi dari si pergeseran kimia. Contohnya di sini adalah aromatik proton, proton aromatik. Nah, ini adalah hidrogen. Nah, ini ini apa sih warna hijau? Ini kan ada B induksi ya. Nah, jadi efek anisotropi karena adanya elektron pi. Jadi kan elektron pi itu pada dasarnya kan dia ini ya terkonjugasi ya. Ini dia berputar di sini yang warna biru sehingga dia akan menghasilkan medan magnet internal. Nah, medan magnet internalnya ini berlawanan arah dengan si BO ini adalah medan magnet luar yang didapatkan dari NMR tadi ya, yang semikonduktor. Nah, ini berlawanan arah. Nah, ini kan hidrogennya ini terkena efek anisotropi. Nah, ini kan dia langsung terkena ya. Nah, oleh karena itu, dia akan memiliki pergeseran kimia yang cukup tinggi, 7 sampai 8, sehingga dia ada di area the shielded. Lalu ini yang vinil proton. Vinil proton itu adalah pada alkena. Nah, ini juga, ini dia ada B induksi ini karena ada pergerakan dari si elektron pi ini. Nah, sehingga hidrogennya itu akan terlewati oleh medan magnet internal. Seperti itu sehingga dia akan ini ya induced field, jadi medan magnet yang terinduksi itu akan memperkuat si medan magnet luar sehingga otomatis dia akan menjadi shielded, kurang terlindungi. Beda dengan proton pada alkuna. Jadi proton pada alkuna medan magnetnya ini tidak mengena si hidrogen secara langsung sehingga dia akan memiliki pergeseran kimia yang lebih kecil dibandingkan dengan vinil. Ini yang aldehid proton ya hampir sama ya. Nah, selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ini kalau saya terlalu
cepat ngomong oh ya, Rek, ya. Tapi sebenarnya ini adalah saya mereview yang sudah kalian dapat. Nah, selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu bukan ikatan kovalen ya, interaksi ya. Nah, ini kan ROH, ROH, dan ROH. Nah, jadi karena ada ikatan hidrogen ini, alkohol, lalu seperti amina dan amida, dia akan memiliki pergeseran kimia yang bervariasi antara 0,5 sampai 5 ppm. Jadi jaraknya sangat tinggi. Nah, karena ada ikatan hidrogen ini, OH dan NH sinyalnya biasanya dia akan broad. Nah, BRS, broad singlet. Padahal biasanya itu dia sinyal kan tajam-tajam seperti ini ya. Tapi kalau OH dan NH karena adanya ikatan hidrogen, maka sinyalnya akan broad atau membesar. Ini juga pada asam karboksilat. Saya next saja ya. Nah, ini ya sinyal OH dan NH. Jadi kita lihat di sini ya, proton exchange between the molecules broaden the peak. Jadi adanya apa ya, proton exchange itu bisa melebarkan peak tadi ya. Kadang malah NH dan OH itu tidak terdeteksi. Kenapa kok bisa? Jadi NMR itu teman-teman sampelnya itu kan dilarutkan dalam suatu pelarut deuterium. Apa pelarut deuterium? Jadi biasanya adalah kita tahu CHCl3 ya, kloroform ya. Tapi kalau pada NMR hidrogennya adalah yang dipakai CDCl3. Kenapa nggak hidrogen yang dipakai agar ini tidak mempengaruhi sinyal? Nah, CDCl3. Kadang CDCl3 ini exchange. Jadi NH, EOH aja contohnya ditambah dengan CDCl3, dia akan menjadi eh dia akan exchange. Jadi ini akan menjadi OD dan CDCl3 sehingga kadang OH-nya tidak terdeteksi di sinyal. Nah, ini contohnya ya, suatu asam karboksilat. Nah, jadi sudah tahu ya kenapa kok CH3 ada di sebelah kanan. Nah, karena hidrogennya ini dia tidak terikat langsung dengan karbonil sehingga dia ada di area 2. Sementara hidrogen di sini offset by 25 ppm berarti dia area 12,5 ya, offset yang nggak kelihatan. Nah, ini kan hidrogen pada asam karboksilat ya. Dia dipengaruhi, dia kan tadi sangat ini ya, COO minus ini sangat induksi negatif, jadi sangat menarik elektron sehingga proton ini sangat-sangat kurang terlindungi sehingga dia ada di sebelah kiri. Seperti itu ya. Jadi sudah tahu kenapa kok posisi sinyal itu bisa memberikan informasi jenis proton. Ada yang ditanyakan enggak kira-kira, Mbak Yolanda Dewi? Loh, kono, Mbak Yolanda Dewi. Dereng itu. Ya, jadi pertemuan pertama ini masih mereview ya. Ada yang ditanyakan Mbak Yolanda Dewi? Tidak itu. Oke, saya next ya. Oke, selanjutnya adalah jumlah sinyal. Jadi jumlah sinyal. Nah, ini yang dinamakan dengan jumlah sinyal. Ini ada berapa sinyal? Ada satu, dua. Ada dua sinyal. Jadi yang perlu diingat pertama, hidrogen yang ekuvalen dan identik ini dia akan menunjukkan puncak NMR yang posisinya sama. Nah, ini ya. Ini kan hidrogen kan terikat pada karbon yang sama ya. Nah, ini dia akan muncul sebagai satu puncak. Nah, ini kalau dilihat kan ada tiga karbon ya. Satu, dua, tiga. Kenapa kok yang muncul ada dua puncak? Jadi karena faktor simetri. Nah, kita lihat yang pink. Yang pink ini kan sebenarnya yang kanan dan yang kiri itu kan sebenarnya sama ya, simetri ya, lingkungannya sama. Jadi kalau lingkungannya sama, teman-teman, walaupun karbonnya berbeda, dia akan menghasilkan satu sinyal.
Nah, ini yang dinamakan integrasi, tapi jumlah protonnya adalah 6. Sementara yang biru ini kan dia nggak ini ya, environmentnya atau lingkungannya berbeda dengan yang warna pink, sehingga dia akan membentuk sinyal sendiri, sehingga jumlah sinyalnya ada 2. Jumlah sinyal akan menunjukkan ini ya, jenis dari protonnya. Seperti itu. Nah, ini nanti J akan kita pelajari minggu depan. Nah, kita cek di sini. Ini hidrogen 2 ini terikat pada satu karbon. Jadi otomatis dia akan terbentuk satu sinyal. Yang ini CH3, yang ini CH2 ya. Di sini kan ada hidrogen 2 ya. Nah, ini kan hidrogen ini kan yang saya gambar merah dengan CH3 ini kan tidak pada lingkungan yang sama ya, beda ya, sehingga nanti akan terbentuk dua peaks, dua peak ya namanya ya. Ya, akan membentuk dua puncak. Sementara pada NO2 ini benzen, ini proton satu 2 3 4 5 ini kan sorry ini posisi para ya. Ini kan posisi para. Oke. Nah, posisi para ya NO2. Nah, ini kalau saya belah seperti ini kan dia simetris ya. Jadi ada lima, ada ya ada 5 ya A B C D E. Nah kalau kita belah kan simetris ya, sehingga A dia akan simetris dengan E sama dengan E, proton pada D dia akan sama dengan proton pada B, lalu ada proton C sendiri. Nah otomatis dia akan terbentuk satu, dua, tiga, akan terbentuk 3 sinyal hidrogen. Dua, dua, satu ini maksudnya apa? Jumlah protonnya 2, 2, dan satu. Bagaimana kalau benzen? Dia kira-kira akan terbentuk berapa sinyal? Mbak Farah Azza. Kira-kira terbentuk berapa sinyal Mbak Farah? Mbak Farah Azza ono nggak? Nggak ono ya? Ada Ibu, Terbentuk berapa sinyal menurutmu? Menurut kamu? terbentuk 3 sinyal. 3 sinyal, kau tahu? Dibelah gini tak Mbak? Dibelah gini ya? Gini Iya, ya? Oke, terbentuk 3 sinyal. Satu, dua, tiga. Ada apa yang berpendapat lain? Halo? Oh, nggak iso nek gak Kalau ditunjuk ya. menurut saya cuma satu, Bu. Karena lingkungannya sama. Oke, kalau kata Mbak Nadia satu karena lingkungannya adalah sama. Oke, jadi satu sinyal. Oke, saya tanya satu lagi. Mbak Auralia, Satu Ibu. oke, ya. Jadi kalau benzen saja, dia adalah satu sinyal. Kenapa? Karena lingkungannya sama. Hidrogennya kan sama ya. Kan sama dia lingkungannya. Kecuali kalau ada tambahan NO2, lingkungannya beda. Tapi kalau satu akan sama dengan 5, karena sama-sama dekat dengan NO2, dua akan sama dengan 4, dan 3 akan sendiri. Seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak? Lalu saya punya contoh lagi, siklopropan di sini. Kalau menurut kalian siklopropan di sini akan terbentuk berapa sinyal? Siklopropana akan terbentuk berapa sinyal? Satu. satu sinyal. Oke, satu sinyal. Seperti itu ya. Dan tanyakan dari sini sama dengan Cl ini ya. Ini kan nggak ada hidrogennya ya di karbon sini ya. Dia di sini ada hidrogen, 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 hidrogen. Nah, kenapa dia bisa terbentuk 2 sinyal? Nah, ini kan lingkungannya sama ya. Nah, ini dengan ini lingkungannya sama, ini dengan ini lingkungannya sama, sehingga dia akan terbentuk 2 sinyal. Lalu ini yang CH3OH, nah, maka ini akan terbentuk 4 sinyal. Kenapa bisa terbentuk 4 sinyal? OH, nah ini ya, OH ini adalah satu, lalu ini 2,
Nah, 34 bagaimana? Ini A dan B sinyalnya akan sama. A sama dengan B. Kenapa? Karena A bertetangga dengan OH-CH3, B juga bertetangga dengan OH dan CH3. Dan ini kalau kita kasih garis pembantu, dia adalah simetri. Sehingga lalu yang selanjutnya ini adalah yang C. Sehingga akan terbentuk 4 sinyal. Sinyal CH3, sinyal OH, sinyal A, dan sinyal C. Seperti itu. Ada yang tanyakan dari sini teman-teman? Kita nggak banyak latihan ya kalau hari pertama ya. Oke, kalau nggak ada saya next. Ekuivalen hidrogen akan memiliki chemical shift yang sama. Oke, tadi ya sudah ya. Nah, ini saya ada sinyal C, B, dan A. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak? Kenapa sih kok sinyal eh, sinyal yang A dia letaknya lebih downfield daripada sinyal si B dan C. Ini kan C, ini B, ini A. Ada yang bisa, ini aja wes yang C wes, ada yang bisa menjelaskan kenapa kok dia ada di area upfield yang C. Dia di area 2, sekian. Karena hidrogennya tidak terikat langsung dengan karbonil, Ibu. Oke, karena hidrogennya tidak terikat langsung dengan karbonil. Oke, gimana kalau dengan CH2 yang B ini Mbak Putri? Kan dia juga tidak terikat langsung dengan karbonil. Jangan, ini ya, jangan takut untuk berpendapat ya. Nah, Karena atom H-nya heeh. itu ada dua, Ibu. Atom H-nya Sehingga, dan atom ya, H-nya protonnya itu loh, H2. ada 2, satunya 3 gitu ya. Iya, Ibu. Ada lagi? Izin menjawab Ibu, karena Hmm, yang C itu kan karbonnya berikatan langsung dengan satu karbonil. Yang hmm. B itu kan CH2 berikatan langsung dengan dua karbonil, sehingga dia lebih disilkit daripada yang C. Oke, ya. Betul, Najwa. Jadi tadi Mbak Putri juga benar karena CH3 ini tidak berikatan dengan karbonil secara langsung. Sebenarnya sama dengan CH2. Cuma CH3 ini kan tetangganya cuma satu ya karbonilnya ya. Sementara pada CH2 ini dia karbonnya terikat pada 2 karbonil. Sehingga elektronnya ini ditarik ke 2 arah, teman-teman. Kalau yang CH3 ini kan elektronnya ditarik ke satu arah saja, ke karbonil. Nah, kalau CH2 yang B ini, dia tertarik 2 arah. Sehingga otomatis yang CH2 di B, dia akan lebih less disilkit. Kalau yang dari Mas Samsul tadi, yang berhubungan satunya hidrogennya 2, satunya hidrogen 3, nanti itu akan berhubungan dengan integrasi jumlah protonnya. Seperti itu. Nah, lalu gimana? Kenapa kok yang A, yang CH3 ini sangat sebelah kiri dibandingkan dengan B sendiri? Karena di sini karbon yang mengikat hidrogen yang diukur, dia terikat langsung dengan oksigen. Nah, otomatis kalau terikat langsung dengan elektronegatif, dia di sini akan lebih dishielded. Seperti itu ya. Dan di sini ini ya, sinyal protonnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan tidak ada yang simetris, sehingga dia 3. Oke, ada yang tanyakan dari sini teman-teman? Oh, tidak ada, saya next ya. Selanjutnya ini adalah uh, dari vinyl asetat. Nah ini ya, benzen dia akan selalu di sebelah, dia rata-rata di area 7 sampai 8 kalau benzen. Nah ini terdiri dari satu sinyal. Ini sebenarnya nggak ada satu sinyal ya, ini uh, biasanya tergabung gitu ya. Nah, ini CH3 di sini, lalu ada CH2 dan di sini adalah milik dari si benzen. Saya next ya.
Nah, ini yang dari terbutil asetoasetat. Nah, di sini semoga agak jelas ya. Karbonnya, karbonnya di sini yang saya merahi ini dia mengikat 3 CH3. Nah, dia mengikat 3 CH3. CH3 ini, 3 CH3 ini memiliki lingkungan yang sama sehingga dia akan membentuk sinyal singlet. Nah, singletnya panjang. Tapi ini untuk integrasinya adalah 9. Seperti itu. Lalu di sini ada CH3 di area sini. Nah, di area 3,5 sekian, ini adalah H dari si C ini. Kenapa kok bisa? Nah, ini karena ya tadi ya, letaknya ini, hidrogen ini letaknya di antara si karbonil, sehingga nilainya adalah sangat shielded. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya next ya. Tadi adalah posisi sinyal, selanjutnya adalah integrasi, intensitas sinyal. Jadi integrasi dari peak ini ya, peak ini puncak ini ya. Nah, ini adalah peak ya puncak. Nah, itu dia ada integrasinya. Jadi tidak hanya memberikan info terkait jenis dari hidrogen yang berbeda, tetapi kita juga dapat eh, mendapatkan info terkait jumlah relatif dari tiap hidrogen yang dinamakan dengan integrasi. Yang perlu digarisbawahi adalah jumlah relatif. Jadi dia sifatnya relatif. Kadang terdeteksi dia adalah tulisan integrasinya nanti adalah sebagai contoh saya punya sinyal. Nanti tulisannya integrasinya di sini adalah 1. 1 bukan berarti jumlah hidrogennya 1, tetapi itu relatif numbernya. Nanti tergantung dengan rumusnya, kita akan belajar. Jadi ini ya, jadi area di bawahnya peak itu dia akan proporsional terhadap jumlah proton. Note, perlu diingat, integrasi memberikan rasio, tidak memberikan jumlah absolut atau jumlah mutlak dari proton tersebut. Seperti itu. Saya next ya. Nah, di sini kita lihat ini integrasi. Nah, teman-teman saya biasanya ada pakai metode lama, yakni salah satunya adalah memakai penggaris. Kelihatannya penggaris saya ya. Nah, penggaris ini kan tulisannya 2 space dan 6 space. Kebetulan saja diketahui 2 space sama 6 space. Kadang kita bisa menggunakan penggaris. Jadi kita garis integrasinya ini kan tertulis ya dari sini ke sini. Kita garis nanti didapatkan berapa mili. Ini ya dari sini ke sini kita garisi dapat berapa mili. Nah, bisa juga kayak gitu. Kita lihat di sini yang kita lihat pakai 6 space dulu ya. Ini diketahui integrasinya 2 dan 6. Kalau dilihat dari sini jumlah hidrogennya adalah 12. Jumlah hidrogennya 12 ya. Jumlah hidrogen 12. Sementara jumlah integrasinya 6 tambah 2, 8. Nah, itu yang dimaksud integrasi tidak memberikan informasi jumlah absolut dari proton. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cek ini, kita biasanya menuliskan seperti ini ya. Nah, ini delta. Delta kan tadi chemical shift ya. Delta kita anggap ini 1,2. Delta 1,2 ppm. Dia ini ditunjukkan 6 space. Nah, berarti 6. Dibagi dengan jumlah integrasinya. 6 ditambah 2. Jumlah integrasi yang ada di spektrum ini ya. Karena 1,2 ini memiliki integrasi 6, maka 6 sebagai pembilang, ya penyebutnya adalah jumlah integrasi yang ada di spektrum ini, yakni 6 ditambah dengan 2. Dikali dengan jumlah proton pada struktur. Jumlah proton pada struktur berapa? 9 tambah 3, 12. Sehingga akan didapatkan, berapa Rek ini Rek? 6, 9, Ibu. 9 ya. Nah, pada pergeseran kimia 1,2 ppm, dia mewakili 9 proton.
Nah, pada pergeseran kimia berapa ini kita anggap 3,2. Pada pergeseran 3,2 ppm, integrasi yang diperlihatkan dua space, 2 dibagi dengan penyebutnya tadi ya, jumlahnya adalah 8, dikali dengan 12. Berapa? 24 bagi 8? 3. Nah, ini yang dinamakan dengan jumlah proton. Jadi integrasi itu adalah memberikan informasi relatif, bukan absolut. Sehingga ini pada 1,2 ppm itu ternyata adalah proton dari 3CH3 ini yang memiliki lingkungan yang sama. Sementara 3 hidrogen, ini ya, CH3 yang berikatan dengan oksigen. Ada yang ditanyakan dari sini? Silakan. Nah, tadi kan saya bilangnya milimeter ya, kadang ini bisa diukur, tapi kalau mau ngukur harus dalam ini ya. Jangan diperbesar, terus diukur, lalu diperkecil lagi, diperbesar lagi, diukur. Jadi perbesarannya harus sama ketika mengukur semua integrasi ini. Nah, ini coba saya ukur berapa ini? 1,5. 1,5. Nah, ini kalau saya ukur adalah 1,5 senti, berarti 15 mili. Saya nyoba ukur ya. 15 mili yang ini saya ukur. Ini saya juga ini ya mengajarkan metode kuno. Sekarang sudah ada ininya apa namanya? Softwarenya, tapi saya nggak usah download softwarenya kalian. Ini adalah 4,5. Kita anggap 45 mili. Nah, 45 milimeter. Sama dengan ini. Jadi pada pergeseran 1,2 ppm, ini kan 45 ya. 45 dibagi 15 tambah 45. Berapa 15 tambah 45 adalah 60. Dikali dengan jumlah hidrogennya 12. Berapa hasilnya teman-teman? Berapa Rek, hasilnya, Rek? 9. 9 ya. Nah, sama. Jadi pakai penggaris. Yang penting kalian ketika mengukurnya, mengukur kedua sinyal ini pada perbesaran yang sama. Seperti itu. Di laptop kalian bisa jadi bukan 15 milimeter, tetapi di laptop saya 15 milimeter. Seperti itu. Nah, kalau ini berarti tinggal 15 dibagi 60 dikali 12 sehingga dia didapatkan 3 hidrogen. Itu untuk integrasi, jadi dia relatif. Ada yang tanyakan dari sini teman-teman? Ini kurang 30 menit lagi ya. Oke, saya next ya. Nah, ini metode 1 tadi ya. Jadi yang kita pelajari tadi adalah metode 1 dengan cara integral line atau garis integrasi. Ini didapat, ini kalau ini dibagi, kalau tadi kan saya memakai perkalian seperti ini, kalau ini adalah dibagi dengan rasio dari tingginya. Jadi ini masing-masing dibagi dengan 11 sehingga didapatkan 5, 2, 3. Jadi karbonnya ada 5, miliknya si benzen ini, karbonnya 5. Lalu yang 2 ini milik yang CH2 ini, yang 3 miliknya CH3. Kalau mau dengan cara yang tadi, yang awal tadi juga bisa, berarti yang di daerah 2 ppm tinggal 32,5 diper 32,5 ditambah 22 ditambah 55,5 dikali jumlah protonnya berapa? 5 kali tambah 5, 10. Seperti itu. Bisa juga dengan ini integrasinya dibagi dengan rasio paling sederhananya. Sehingga didapatkan 5, 2, 3. Lalu ada juga metode yang kedua. Ini kita menggunakan jadi modern instrumen itu
Nah, ini biasanya ada di bawahnya itu langsung ininya ya, eh, jumlahnya. Jadi luas area peaknya. Jadi diketahui 58, 21, dan 33. Nah, ini masing-masing dibagi dengan 11,3. Kalau bingung kenapa kok 11,3 ini ya, diasumsikan. Jadi ini mengasumsikan jadinya. Diasumsikan bahwa 33,9 ini CH3. Kenapa kok CH3? Karena di sini kan area dari alkil ya. Sehingga proton ini, hidrogen akan mewakili 11,3. Sehingga dibagi dengan 11,3. Ini melalui digital integration. Jadi ini melalui alat ya. Seperti itu. Dan ditanyakan teman-teman. Oh, kok udah sampai sini ya? Berapa? When, oke. Ini tadi hampir sama ya. Ini yang A, integrasinya 3, padahal kalau kita lihat di sini A adalah hidrogennya 6. Jadi tadi ya, integrasi itu dia adalah relatif, tidak absolut. Jadi dengan cara yang tadi ya, hingga didapatkan suatu proton. Nah, coba latihan ini kira-kira berapa banyak sinyal yang ya anggap peaknya ya, atau sinyalnya ya. Berapa kira-kira sinyal dari proton NMR yang ditunjukkan oleh struktur berikut. Silakan dicoba.
Oh, teman ya, awal ternyata saya tadi ngomong ini ya, apa mute ya. Sik. Ini rek, mana tadi? Nah, ini sik tak hapus ben gak ngelu. Erase all in. Nah, oke, saya baru menyadarinya. Ini ya, posisi eh mana tadi? Ah, pen. Nah, ini ya. Ini kan kalau kita cek, dia di sini dua sinyal ya. Nah, kalau kita cek di sini CL, lalu saya tulis ini adalah proton. Loh, nah, jadi ini akan terbentuk satu sinyal teman-teman. Kok bisa? Karena kalau kita cek di sini, nah saya buat bantu garis seperti ini, dia sama ya, kanan dan kiri simetri. Nah, kalau saya kasih garis seperti ini, dia juga sama. Dia saling mencerminkan ya. Sehingga hidrogen 4 ini dia memiliki lingkungan yang sama. Sama-sama tetanggaan dengan Cl, sama-sama tetanggaan dengan hidrogen, sama-sama tetanggaan dengan hidrogen, sama-sama tetanggaan dengan Cl. Sehingga di sini dia akan membentuk satu sinyal hidrogen. Seperti itu. Itu ya, revisi dari saya ini. Oke, saya next ya. Nah, ini coba dibuat latihan, kira-kira akan ada berapa sinyal. Ini aja. Nah, akan ada berapa sinyal. Oke, kira-kira yang A akan ada berapa sinyal, teman-teman? 3. Tiga sinyal. Oke, ada 3 sinyal. Aduh. Oke, akan ada 3 sinyal ya. Sinyal satu, ya. Ya, foto. Oke, akan ada Oke, akan ada 3 sinyal ya. Sinyal satu, 2, dan 3. Yang B kira-kira 2. 2 sinyal.
Tiga sih. Tiga. Oke, coba dicek. Tiga. Ini kan ada hidrogen, semuanya ada hidrogennya ya. Hidrogen, kita taruh seperti ini untuk membantu. Ada 3 ya, 1, ini akan sama dengan ini, 2 dan 3. Akan ada 3 sinyal. Yang C, Ada 3 juga. ada 3 Tiga. sinyal. Oke, ini jangan lupa di sini CH3 ya sebenarnya ya. Walaupun nggak ada tulisannya ya, CH3. Oke, ini kita cek seperti yang tadi. Ini kita, dia saling mencerminkan. Dia ketika saya cek di sini, dia juga saling mencerminkan. Jadi otomatis ada berapa sinyal? Yang berbeda kan Tiga cuma sih. ini sama yang di sini toh. Berarti dia akan ada 2 sinyal. Paham dari sini teman-teman? Ini kan kita bagi jadi 2, ternyata dia sama-sama saling membagi. Nah, yang beda kan ini CH3 sama hidrogen saja, sehingga dia akan ada 2 sinyal. Ada yang tanyakan dari sini? Ada yang kurang difahami? Oke, saya next. Yang D akan ada berapa sinyal? Banyak harusnya. Ada 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak ada yang simetri itu. Satunya kan metil, satunya adalah etil. Boleh tanyakan? Bingung sampai sini? Bu, kenapa yang nomor 3 dan 4 itu tidak dianggap punya lingkungan yang sama? Kenapa 3 dan 4 dianggap tidak mempunyai lingkungan yang sama? Karena di sini 3, 3 kan lebih dekat dengan metil ya. Jaraknya kita anggap ada jarak 2 kalau dengan metil. Sementara 4 jarak dengan metil adalah ada 2 dan 3. Otomatis lingkungannya beda toh. Dia nggak simetri kan. Kecuali ini saya tambah kayak gini. Nah ini simetri. Tapi kan dia nggak simetri. Paham ya maksudnya ya? Nah, nah, kenapa kok 4 dan 3 tidak dalam satu sinyal? Karena di sini hidrogen 3 dia lebih dekat dengan metil. 4 dia lebih dekat dengan etil. Otomatis lingkungannya berbeda kan, jaraknya berbeda. Paham dari sini? Kecuali ini dia sama-sama etil, lingkungannya pasti sama. Kecuali kalau saya kasih gini ya, saya ini benzen, nah kecuali saya etil gini. Nah ini kan dia saling mencerminkan ya, sehingga dia ada 1, 2, 3, 4. Sehingga sinyal di sini akan sama dengan sinyal di sini, karena dia sama-sama etil. Masalahnya satunya metil, satunya etil, otomatis 4 dan 3 ini tidak akan sama. Seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak dari sini? Di mana Mbak Nadia? Iya, Bu, sudah. Oke, ada ya. Oke, yang E saya mau manggil yang E ini. Yang E, Mbak Hasna Alia. Iya, Ibu. Kira-kira berapa sinyal? Berapa Mbak Alia? Eh, tiga, Ibu. Oke, ini kalau kita cek di sini, oke 1, 2, dan 3. Oke, betul. Jadi ini ya, ini kan saling mencerminkan, jadi dihitung 1, 1, 2, dan 3. Oke.
Lalu yang F ada berapa sinyal kira-kira teman-teman? Mbak Farah Azza. Halo Mbak Farah Azza. Iya, Kawan Ibu ya? hadir. Ah, ya apa? Ada, Ibu. Berapa sinyal? Berapa Mbak Farah? Ada, ada 3, Ibu. Loh, kok iso 3? Ada berapa teman-teman yang lain? 6, Ibu. Ah, berapa Mbak Ira? 6. 6. Oke, kita cek. Ini berarti 1 ya. 1 ini kan sama ya dengan ini ya. Ini dengan ini adalah simetri sama. 1 dengan 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dan ini sama-sama metil ya. Ini hanya ini saja yang simetri. Ini nggak simetri teman-teman. Sama kayak yang ditanyakan Mbak Nadia tadi. Kenapa kok kira-kira 7 dan 6 tidak simetri? Lah 6 saja dekat dengan epoksida, sementara 7 jauh dengan epoksida. Jadi otomatis lingkungannya beda. Di sini akan ada 8 sinyal. Sehingga ada 8 jenis proton yang berbeda. Seperti itu. Ya Mbak Ira ya? Ya, Bu. Oke, ada yang tanyakan teman-teman? Ini saya pengen sampai multiplisitas biar nanti hari Jumat nggak banyak-banyak amat. Nah, yang G ada berapa? Nah, ini sebenarnya atas sama bawah. Ini sebenarnya dia hampir sama ya. Hanya berbeda metilnya saja sehingga ini coba kita buat bantuan di sini sehingga dia akan terdeteksi 1, 2, 3, 4. Dia akan terdeteksi 4 sinyal. Sebenarnya lingkungannya sama. Ini kan jaraknya juga sama meter sama, kalau ke kanan juga sama. Jadi ini akan ada 4 sinyal. Lalu ini kita bala bantuan seperti ini. Ini akan ada 1, 2, 3, 4. Akan ada 4 sinyal juga. Yang ini, nah kita kasih bala bantuan. Sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini ada 5 sinyal. Seperti itu. Ini tetap dihitung ini ya. Karena kan ini kan tidak simetri dengan 4 dan 5 tidak simetri. Oke, ada yang tanyakan dari sini silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan Mbak Laila? Nggak ada, Ibu. Oke, saya next ya. Kurang 5 menit agar saya ini dibuat latihan aja besok ini. Oke, selanjutnya yang adalah multiplicity, multiplisitas atau spin-spin splitting. Pembelahan spin-spin multiplisitas. Apa itu multiplisitas? Jadi multiplisitas adalah suatu pemecahan sinyal menjadi beberapa puncak pada spektrum proton NMR atau proton karbon. Hal ini disebabkan adalah karena adanya interaksi antar proton yang berdekatan. Kita lihat ada yang warna hijau, biru, dan merah. Kita lihat di yang warna hijau. Yang 4 ini adalah hijau. Dia punya 3 proton. Jadi multiplisitas disebabkan karena adanya interaksi kopling antar proton yang berdekatan. Berarti antar proton hijau ini kan berdekatan dengan biru ya. Nah, ini dia berinteraksi sehingga dia akan menjadi kopling dan terjadi pemecahan sinyal. Nah, ini ada
3 sinyal. Ada 3 puncak, sorry ya. Di sini kalau kita lihat ada 3 sinyal, sinyal 1, sinyal 2, dan sinyal 3. Nah, ini namanya ada 3 sinyal ya. Ada 3 jenis sinyal. Sinyal pertama di daerah 1,25 ini ya, diperbesar menjadi ini. Nah, ini ada 3. Jadi awalnya itu singlet seperti ini, panjang teman-teman. Si yang warnanya hijau, hidrogen hijau. Tapi karena dia memiliki tetangga, hidrogen hijau ini memiliki hidrogen tetangga biru yang totalnya ada 2, maka dia displit. Jadi satu, dia akan displit menjadi, pertama displit oleh si hidrogen ini ya. Jadi awalnya 1 displit menjadi 2. Lalu displit lagi oleh hidrogen biru yang kedua ini, sehingga dia akan menjadi 3. Nah, dia akan menjadi triplet seperti ini. Jadi ini menunjukkan tetangga. Jadi kalau dia sinyal puncaknya 3, maka tetangganya adalah 2. Seperti itu. Lalu untuk yang warna biru, kita lihat yang warna biru di sini. Di sini ada 4 puncak, 1, 2, 3, 4. Berarti tetangganya adalah 3 proton. Nah, ini ya. Nah, yang hijau ini adalah tetangga biru, 1, 2, 3. Jadi rumusnya adalah N+1, jumlah sinyal. N ini adalah jumlah hidrogen tetangga, 3 ditambah dengan 1, sehingga dia akan terdeteksi 4 puncak. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana untuk yang merah ini? Hidrogen merah ini kan terikat pada karbon 1. Nah, karbon 1 terikat pada karbon 2, di mana karbon 2 ini tidak memiliki hidrogen. Otomatis tidak akan terjadi kopling karena karbon sampingnya tidak memiliki hidrogen. Sehingga dia yang merah terdeteksi sebagai sinyal singlet 1. Seperti itu. Jadi multiplisitas ini disebabkan oleh adanya pengaruh hidrogen tetangga. Seperti itu. Nah, saya next ya. Ini ya. Proton non-ekuvalen, proton yang tidak ekuvalen di karbon tetangga itu memiliki medan magnet yang dapat searah atau berlawanan arah dengan medan magnet. C. adjacent itu yang mana sih C. adjacent itu? Nah, ini ya. Jadi yang saya deteksi adalah hidrogen alfa. Ini ya, hidrogen alfa ini saya deteksi. Jadi non-ekuvalen proton, nah ini. Nah, kalau ini yang saya deteksi berarti hidrogen pada karbon tetangga. Nah, ini adalah hidrogen karbon tetangga. Jadi H alfa ini dikopling oleh hidrogen tetangga sehingga yang awalnya dia harusnya singlet, karena ada pengaruh hidrogen tetangga, dia akan terkopling atau terbelah sinyalnya. Nah, ini ya. Ekuvalen proton tidak akan split each other. Nah, oleh karena itu, contohnya pada CH3 tadi, nah ini ya. Ini Cl gini ya. Nah, hidrogen atas ini tidak akan displit oleh hidrogen bawah karena sama-sama terikat pada karbon yang sama. Jadi dia tidak split each other. Dia hanya displit oleh hidrogen tetangga. Tetapi nanti ada contoh kasus alkena gini teman-teman. Nah, alkena ini nanti ada H alfa, ada H beta. H alfa ini dapat displit oleh si H beta ini. Seperti itu, kecuali pada alkena nanti ya. Nah, ini adalah untuk rumusnya, ada bahasa Inggris ya. Splitting adalah pemecahan sinyal NMR karena adanya kopling. Jika sinyal itu displit oleh N proton tangga, maka dia akan tersplit menjadi N tambah 1 peak. Jadi kalau dia proton tetangganya 0, maka dia akan menjadi singlet. Kalau proton tetangganya 1, dia akan duplet. Nah, untuk tinggi rendahnya sinyal, dia mengikuti aturan segitiga Pascal. Jadi kalau tidak ada tetangga, maka dia singlet. Kalau tetangganya 1, dia doblet. Kalau satu-satu seperti ini, maka sinyalnya ada 2 dan tingginya sama. Nah, kalau tetangganya ada 2, maka dia akan
memiliki 3 peak, namanya triplet. Ini adalah 1, 2, 1. Berarti 1 ada yang tinggi, 2, 1. Begitu seterusnya hingga kuartet, quintet, sextet, dan septet. Jadi kalau 1, 3, 3, 1, berarti 1, 3, 3, 1. Seperti itu, teman-teman. Saya next aja dulu ya, biar besok nggak banyak-banyak saya. Nah, ini ada spin splitting. Nah, ini untuk multiplisitas. Singlet tidak memiliki hidrogen tetangga. Nah, ini ya, hidrogennya dia karbonnya berikatan dengan oksigen, tidak ada tetangga, sehingga dia akan terdeteksi singlet. Lalu kalau doublet, ini yang merah adalah karbon yang kita cek. Nah, ini karbon yang mengikat hidrogen merah ini, dia memiliki hidrogen tetangga 1, sehingga dia akan membentuk doublet. Sementara yang CH3 ini, dia memiliki hidrogen atau proton tetangga 2, sehingga dia menjadi triplet. Lalu ada kuartet. Ini berarti 4 sinyal ya. Kalau 4 sinyal berarti tetangganya 3. Nah ini ya, hidrogen ini mempunyai 3 tetangga. Atau bisa juga, ini kan, atau bisa juga yang merah ini. Nah, merah ini sebelah kiri ada 1 tetangga. Sebelah kanan, sorry. Ini gimana? Oh, atau contoh yang triplet itu CH. Dia Oh, sorry, yang bawah ya, kuartet. Nah, atau yang ini, CH2 yang merah, yang ini. Nah, dia memiliki tetangga sebelah kiri hidrogennya 2, yang sebelah kanan hidrogennya 1. Sehingga kalau di total dia memiliki 3 tetangga. Sehingga 3 plus 1 dia akan menjadi kuartet. Begitupun dengan quintet atau KI. CH2-nya yang sebelah kiri punya 2 hidrogen, yang sebelah kanan punya hidrogen. Kalau di total ada 4 hidrogen, sehingga sinyalnya berapa? 4 tambah 1, dia akan sinyalnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Tuh, kok akeh ternyata, Rek. Oke, kita cukupkan ke doublet ini ya. Sementara pakai ini ya, 112 tribromoetana. Kita lihat di sini HB dan HA. Jadi HB ini sama-sama merah karena memiliki lingkungan yang sama ya tadi ya. Kalau dia hidrogennya terikat pada karbon yang sama, dia tidak akan saling splitting. Nah, hidrogen yang merah ini dia adalah doublet karena 2. Sementara hidrogen yang hijau dia triplet karena 3 puncak. 1, 2, 3. Nah, kalau doublet di sini kelihatan tetangganya adalah memiliki 1 proton, sementara kalau triplet tetangganya punya 3 proton. Nah, sorry, 2 proton. Nah, makanya sesuai ya, ini punya 2, yang doublet mempunyai tetangga 1 proton. Sudah sesuai. Oke, ada yang tanyakan dari sini teman-teman? Sebelum kita akhiri. Ada yang ditanyakan kira-kira? Mbak Yestin? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Kita akan lanjut multiplisitas. Jadi besok kita lanjut di doublet ini, multiplisitas ini ya. Nah, kita akan lanjut di sini lalu ke coupling konstan. Oke, kita hari Jumat ya. Karena kan saya utang 1 pertemuan. Untuk minggu selanjutnya, minggu depan nggak apa-apa di hari Selasa. Kayaknya nggak ada kuliah. Seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya teman-teman. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.